Mencari peruntungan di Amerika Serikat merupakan cita-cita bagi banyak orang, termasuk Niluh Endang Susiani, seorang wanita muda asal desa Seririt, Buleleng, Bali. Sebagai anak tertua dari 6 bersaudara, Susiani lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Pernah bekerja di Denpasar sebelum akhirnya memutuskan untuk merantau ke Amerika Serikat pada 19 September 2009 melalui sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja. Kontrak kerjanya berlangsung selama 5 tahun sehingga September 2014. Setiba di Amerika, sesuai dengan perjanjian kerja, Susiani bekerja di sebuah perusahaan jasa pembersih di New York. Namun selama 3 minggu bekerja, dia tidak menerima gaji. Kekecewaan ini dia sampaikan kepada keluarganya di Bali. Merasa dirugikan, Susiani memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Secara resmi, dia hanya bekerja selama 3 minggu sesuai dengan surat perjanjian kerja. Kebetulan kekasihnya, Nyoman, juga bekerja di Amerika Serikat. Susiani pun memutuskan untuk pindah ke kota lain dan berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran bernama China Palace di North Challenge, Napoleon Driven, kota Charleston. Tanpa terasa, Susiani telah menghabiskan lebih dari 2 tahun tinggal di sana dan bekerja di Amerika Serikat. Dia secara teratur berkomunikasi dengan keluarganya di Bali dan memiliki banyak rencana untuk masa depan. Salah satu rencananya adalah menikah dengan kekasihnya dalam waktu dekat. Dia bahkan telah meminta bantuan keluarganya di Bali untuk membelikan baju adat pernikahan, seperti kebaya, sandal, dan juga sarung. Susiana sempat menelpon ayahnya dan mengungkapkan kerinduan terhadap sayur kesukaannya, yaitu jukut undis, sejenis sup kacang hitam merupakan makanan khas Buleleng gitu loh. Namun takdir berkata lain. Semua rencana dan harapan hancur berkeping-keping. Pada suatu hari yang naas, Susiana bertemu dengan seorang pria bernama Taylor Brown Kyle, seorang pria berusia 27 tahun yang memiliki 2 anak kecil. Taylor lulusan SMA Woodlands di North. Telah bekerja serabutan setelah lulus sekolah dan seringkali menganggur. Taylor adalah seorang pria yang memiliki masa lalu kelam. Dia adalah mantan narapidana yang pernah dihukum karena mencuri mobil dan memiliki senjata api ilegal. Hidupnya tak menentu, tanpa kendaraan pribadi, dan dia seringkali meminta tumpangan kepada saudaranya. Tiffany, adik perempuannya yang berusia 20 tahun, biasanya dengan senang hati membantunya. Suatu hari Taylor mengajak Susiana untuk bertemu ke sebuah tempat terpencil. Susiana yang tidak mengetahui niat buruk Taylor dengan polosnya menyetujui ajakan tersebut. Namun pertemuan tersebut berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Kronologi. Pada Jumat 27 April 2012, pukul 11:30 malam, di kawasan Dorset Road, saat kebanyakan orang telah beristirahat di rumah, Taylor mengintai dalam kegelapan, mencari kesempatan di area parkir sebuah pusat perbelanjaan. Suasana sepi, semua toko telah tutup, kecuali sebuah tempat cuci pakaian yang masih buka. Tak lama kemudian sepasang kekasih, seorang pria dan wanita, keluar dari tempat cuci pakaian tersebut menuju mobil mereka. Sebuah Camry keluaran tahun 2000. Saat mereka memasuki mobil, Taylor mengeluarkan senjata api dan bergegas menghampiri mobil tersebut. "Keluar!" teriaknya dengan suara keras kepada pria itu sambil mengacungkan senjata. Pria itu terkejut dan tidak berdaya melihat senjata api yang dikerahkan padanya. Dia pun keluar dari mobil sementara wanita itu tetap duduk di dalam kursi depan penumpang. Taylor tetap mengacungkan senjata dan menyuruh wanita itu untuk mengemudi. Tetapi wanita itu mengatakan bahwa dia tidak bisa mengemudi. Taylor dengan cepat mengambil alih kemudi dan melaju kencang di tengah kegelapan malam, membawa wanita itu bersamanya. Pria itu panik dan berlari mencari pertolongan. Namun untungnya dia bertemu dengan mobil patroli polisi. Dengan napas tersengal-sengal dan bahasa Inggris yang terbata-bata, dia melaporkan kejahatan yang baru saja terjadi. Pria itu yang bernama Nyoman menjelaskan kepada polisi bahwa pacarnya Niluh Endang Susiani telah diculik oleh seorang pria kulit hitam yang juga telah mencuri mobil mereka. Polisi segera melakukan pencarian dengan melacak sinyal telepon genggam Susiani. 3 jam kemudian, mereka berhasil menemukan Susiani, tetapi dia sudah tidak bernyawa lagi. Jasadnya ditemukan tergeletak di sebuah lahan berumput di dekat aliran sungai. Polisi segera mengevakuasi jasad Susiani. Sementara itu mereka mengarahkan pengejaran terhadap mobil Toyota Camry yang warna hitam keluaran tahun 2000. 1 jam kemudian mobil tersebut berhasil ditemukan di sebuah klub malam di McDiquin Street di kawasan St. Juris.
Saat itu polisi melihat seorang pria kulit hitam keluar dari mobil dan berlari. Kejar-kejaran pun terjadi dan polisi berhasil menangkap pria tersebut. Dia adalah Brown Kelly, seorang penjahat kambuhan. Sementara itu Nyoman, pacar Susiani, menyampaikan kabar buruk tersebut kepada keluarga Susiani di Bali. Keluarga Susiani terkejut dan berduka. Anak sulung mereka, harapan dan kebanggaan keluarga, telah meninggal dunia di negara perantauan secara tiba-tiba dan dengan cara yang sangat kejam. Berita penembakan dan kematian Susiani yang berusia 31 tahun itu segera menyebar luas, diliput oleh media setempat dan Indonesia, dan dilaporkan kepada keluarga kepada kantor perwakilan RI di Amerika Serikat. Setelah proses pemeriksaan forensik selesai, jenazah Nilo Endang Susiani dipulangkan ke Indonesia dengan bantuan kantor perwakilan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai tenaga kerja Indonesia. Seluruh biaya pemulangan Susiani ditanggung oleh pemerintah. Jenazah Susiani tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali pada tanggal 9 Mei 2012. Kejadian yang menimpa Susiani mengejutkan banyak orang yang menyoroti bahaya yang dihadapi oleh para pekerja imigran di negara asing. Peristiwa ini juga mengundang keprihatinan dan empati dari berbagai pihak, baik dari Indonesia maupun Amerika Serikat. Kisah Susiani menjadi peringatan bagi para pekerja imigran untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap bahaya yang mengintai di luar negeri. Pemerintah Indonesia pun semakin gencar dalam memberikan edukasi dan perlindungan bagi para pekerja imigran agar tragedi seperti yang dialami Susiani tidak terulang kembali. Keluarga Susiani masih berduka, berusaha menerima kenyataan yang pahit. Mereka mengenal Susiani sebagai seorang anak yang baik hati, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Susiani selalu bercita-cita untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di Bali. Namun mimpinya terenggut begitu cepat oleh tangannya yang kejam. Kisah Susiani menjadi sebuah tragedi yang menyayat hati, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang dan meraih mimpi. Meskipun rintangan dan bahaya selalu mengintai, lalu beberapa hari selepas peristiwa mengerikan pada Susiani, tangisan duka masih terdengar di kediaman mereka. Upacara pemakaman dilakukan dengan prosesi keagamaan dan adat ngaben kecil. Sebuah tradisi pemakaman sederhana yang dilakukan di kuburan desa adat. Perusahaan penyalur tenaga kerja yang mengurus keberangkatan Susiani ke Amerika Serikat memberikan santunan kepada keluarga sebesar 40 juta rupiah waktu itu. Pemerintah Amerika Serikat juga memberikan santunan sebesar 30 juta rupiah. Keluarga Susiani menuntut agar pelaku dihukum mati atas tindakan keji yang merenggut nyawa Susiani dengan cara yang sangat brutal itu. Persidangan pun digelar di pengadilan South Carolina. Akankah Tyler Brown Kelly mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya? Keluarga Susiani diterbangkan di Bali. Keluarga Susiani di Bali diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menghadiri persidangan awal kasus pembunuhan Susiani. Dalam sidang awal, hakim menolak permohonan Tyler Brown Kelly untuk mendapatkan pembebasan dengan jaminan. Keluarga dan teman Susiani mempertanyakan tindakan Tyler yang sulit dipahami. Mengapa dia harus membunuh jika hanya ingin mencuri mobil? Tanya mereka dengan nada penuh kekecewaan. Teman-teman Susiani di Amerika Serikat menceritakan bahwa Susiani datang ke Amerika Serikat untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarganya di Indonesia. Setiap bulan Susiani mengirimkan sebagian gajinya untuk membantu orang tuanya dan membiayai adik-adiknya, pendidikan adik-adiknya. Dalam persidangan, Tyler Brown Kelly sempat meneteskan air mata. Kakeknya mengatakan bahwa Tyler memang berani melakukan tindakan yang salah, tetapi dia juga harus berani menerima konsekuensinya. Hukuman keluarga, konsekuensi hukumannya. Keluarga Tyler mengetahui bahwa Tyler memiliki masa lalu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tyler akan tega menghabisi nyawa seseorang dengan cara yang begitu kejam. Pada akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada Tyler dengan pasal berlapis. Untuk kasus pembunuhan, Tyler divonis 45 tahun penjara. Untuk kasus perampokan, Tyler divonis 20 tahun penjara. Untuk kasus pembajakan mobil, Tyler divonis 20 tahun penjara. Untuk kasus penyalahgunaan senjata api, Tyler divonis 5 tahun penjara. Total hukuman yang diterima Tyler Brown Kelly adalah 90 tahun penjara. Kejadian tragis yang menimpa Nilo Endang Susiani meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga yang di Bali. Kami masih trauma dengan kejadian ini. Bapak bahkan melarang anak-anaknya bekerja di luar negeri lagi, ujar salah seorang adik Susiani kepada media. Padahal sebenarnya dua adik Susiani yang satu sedang kuliah dan bekerja telah dipersiapkan untuk mengikuti jejak sang kakaknya bekerja di luar negeri. Namun tragedi yang menimpa Susiani membuat keluarga mereka berpikir ulang tentang risiko yang dihadapi para pekerja imigran. Susiani seorang wanita muda yang penuh semangat dan cita-cita meninggalkan kampung halamannya dengan harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dia ingin membantu keluarganya di Bali dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Namun mimpi Susiani terenggut begitu cepat oleh tangan-tangan kejam. Kisah ini menjadi sebuah tragedi yang menyayat hati.
tapi juga menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menghargai kehidupan dan menjaga keamanan diri, terutama bagi mereka yang merantau ke negara orang. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi para pekerja imigran. Pemerintah Indonesia dari berbagai organisasi terkait harus terus berupaya untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan para pekerja migran. Agar tragedi yang seperti menimpa Susiani tidak terulang kembali, pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja imigran serta penyelidikan informasi yang akurat tentang risiko dan peluang di negara tujuan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah juga harus menjalin perlindungan hukum bagi para pekerja imigran yang menjadi korban kejahatan di luar negeri. Kisah Susiani menjadi sebuah pelajaran berharga bagi semua orang. Kehidupan di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun kami dapat berusaha untuk menghidupi dengan sebaik-baiknya, menghargai setiap momen yang kami miliki dan selalu berhati-hati dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Semoga kisah Susiani dapat menginspirasikan kami semua untuk terus berjuang dan meraih mimpi meskipun rintangan dan bahaya selalu mengintai.